Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Sai Wijaya, mahasiswa S1 Ilmu Perpustakaan dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang perkembangan teknologi media pasca pandemi dan perubahan-perubahannya. Presentasi saya ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah teknologi media yang diampu oleh Pak Daniel. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita simak pembahasannya. Oke, yang pertama akan saya jelaskan adalah perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Perkembangan teknologi media saat ini memang cukup pesat, apalagi setelah adanya pandemi yang selama 2 tahun terakhir ini, karena di masa pandemi ini kita tidak bisa keluar kemana-mana dan harus mengerjakan kegiatan kita seperti sekolah, untuk bekerja, harus secara online. Untungnya dengan adanya teknologi ini bisa dibantu seperti untuk pekerjaan kita itu seperti adanya Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya yang bisa membantu kita dalam bekerja dan untuk sekolah. Nah, dengan adanya teknologi media ini yang semakin maju, tentunya akan membuat kita semakin terbantu dan meringankan pekerjaan kita. Namun, tentu saja ada perubahan-perubahan yang harus kita rasakan dan harus kita terima dengan baik. Berikut adalah perubahan-perubahan yang ada selama perkembangan teknologi media selama pandemi. Oke, salah satu perubahan yang sangat terdampak adalah di sektor perpustakaan, di mana di perpustakaan ini yang dulunya hanya sebuah perpustakaan konvensional yang adanya pustakawan dan pengguna yang harus datang ke tempat perpustakaan tersebut dan harus melakukan transaksi atau istilahnya peminjaman dan pengembalian secara langsung. Namun kini dengan adanya perkembangan teknologi media, sekarang sudah ada namanya yaitu perpustakaan digital, di mana perpustakaan digital ini adalah perpustakaan yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun tanpa harus menemui langsung pustakawannya. Jadi kita bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun, dan perpustakaan ini bisa diakses selama 24 jam. Berikut ada beberapa kelebihan dan atau keunggulan dari perpustakaan digital. Oke, jadi ini adalah beberapa keuntungan atau keunggulan ketika kita menggunakan perpustakaan digital. Yang pertama, perpustakaan digital bisa dikunjungi kapanpun dan dimanapun. Hal ini berarti kita bisa mengunjunginya pada siang hari, malam hari, atau bahkan dini hari selama kita menggunakan gawai kita atau gadget kita dengan mengakses platform perpustakaan digital. Saat ini juga sudah ada contohnya seperti ada Kubuku, ada library dari Erlangga, dan mungkin masih ada banyak lagi ya untuk perpustakaan digital yang lainnya. Keunggulan yang kedua yaitu memiliki koleksi dalam bentuk e-book yang bisa dinikmati oleh seluruh pengguna. Nah, dalam koleksi e-book ini tidak akan khawatir hilang atau rusak karena saat peminjaman dan kembalian akan terotomatis kembali sendiri ke sistem tanpa harus takut e-book ini rusak atau hilang. Yang ketiga, tentu saja memudahkan tugas pustakawan dalam mengelola perpustakaan. Karena dengan adanya perpustakaan digital ini, pustakawan itu tidak perlu langsung menghadapi pengguna, jadi cukup melalui sistem yang ada di beberapa platform yang menggunakan perpustakaan digital itu. Lalu yang keempat, biaya yang dikeluarkan itu lebih murah. Maksudnya di sini adalah kalian tidak perlu datang langsung ke perpustakaan konvensional, karena kalau datang langsung pasti memerlukan tenaga, memerlukan misalnya kalau naik sepeda motor bisa memerlukan bensin. Jadi biaya yang diperlukan itu cukup mahal. Cukup murah, mahal kalau kalian ke perpustakaan konvensional. Tetapi dengan perpustakaan digital kalian hanya perlu duduk manis di rumah, jadi biayanya bisa lebih murah. Lalu keuntungan yang terakhir atau yang kelima yaitu menghemat ruangan. Jadi menghemat ruangan ini kalian karena menggunakan e-book juga tidak memerlukan ruangan yang lebih
banyak ya daripada ketika menggunakan buku-buku fisik. Jadi itulah keunggulan dari jika kita menggunakan perpustakaan digital. Oke, perubahan selanjutnya yang terjadi saat teknologi media berkembang saat masa pandemi adalah adanya jurnal yang sudah open access. Sebelumnya kan jurnal yang sudah open access sebenarnya sudah banyak ya, sudah ada. Namun saat masa pandemi ini menjadi lebih banyak lagi. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya orang yang membutuhkan banyak informasi, baik digunakan untuk referensi, untuk penelitian, untuk hanya sekedar untuk menambah informasi dan sebagainya. Nah, ini juga ada beberapa jurnal yang sudah ada contohnya di sini, ada resource dari Perpusnas, yang ini adalah website dari Perpusnas yang digunakan langsung untuk mencari informasi secara gratis, tapi harus mendaftarkan diri dulu sebagai anggota. Ada juga Science Direct, itu merupakan salah satu website pencarian jurnal tentang saintis. Ada juga DOAJ. DOAJ ini adalah salah satu jurnal open access yang bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun. Juga tersedia beberapa jurnal yang sudah gratis ya, jadi tidak perlu bayar, tinggal langsung download. Ada juga yang sudah familiar mungkin, yaitu Google Scholar. Google Scholar ini biasanya kita cari saat kita mencari jurnal atau mencari karya ilmiah yang dimana untuk referensi mungkin atau untuk mencari tugas. Ada juga dari lipi.co.id. Ini merupakan salah satu website dari LIPI, di mana ada research yang bisa dicari secara gratis juga di sini. Oke, itu adalah beberapa perubahan yang dari jurnal yang sudah open access. Oke, selanjutnya yaitu e-book. E-book ini juga salah satu sektor atau yang berkembang sekali saat masa pandemi. Hal ini karena ada perubahan penggunaan e-book itu juga sangat tinggi saat masa pandemi, untuk kita bisa mengunduhnya dengan sangat mudah dan bisa mengaksesnya juga secara mudah. Hal ini dikarenakan e-book ini merupakan salah satu hal penting ya. Kalau kita mengunduh jurnal atau mengunduh skripsi yang di open saya akses kan, maksudnya ke e-book ini. Nah, ini ada beberapa format e-book yang sering digunakan, yaitu ada PDF seperti ini yang biasa kita pakai. Ada juga EPUB atau Electronic Publishing, ada KF8 atau Amazon Kindle File Formal, ada PDB dan lain sebagainya. Selain ada format yang saya sebutkan tadi, ada juga beberapa perangkat komputer atau smartphone, yang memiliki aplikasi e-book reader. Jadi kalau kita walaupun sudah mengakses atau mendownload e-booknya, tapi kalau tidak ada aplikasi yang membantu untuk membacanya, sama saja percuma karena kita tidak bisa membukanya. Maka harus ada di komputer atau di gawai kalian atau di gadget atau di handphone, itu harus ada aplikasi ini. Ada salah satunya ada Adobe Acrobat PDF, itu untuk PDF, ada Google Doc, ada Google PDF Review, ada WPS Office yang biasanya di HP, ada Microsoft Office. Microsoft Office ya seperti yang sering kita gunakan ya. Ada Foxit Reader, ada EPUB Reader, ada Amazon Kindle Apps. Nah, beberapa ini kan perangkat komputer atau aplikasi e-book ini sering kita gunakan ya. Bahkan mungkin kalau tidak ada ini kita tidak bisa mengakses e-book. Jadi mau tidak mau ya harus ada instalan ini di gawai kalian agar bisa mengakses itu. Yang sering digunakan kalau saya sih PDF dan mungkin WPS Office dan Google Doc, karena menurut saya ini aksesnya cukup mudah. Untuk Google Doc kan kita tinggal
nautkannya dengan email kita, dengan Gmail kita, jadi cukup mudah untuk penggunaannya. Kalau untuk kalian bisa menggunakannya salah satu dari ini atau mungkin bisa semuanya. Saya yakin kalian juga beberapa sudah menggunakan ini. Oke, itu untuk e-book. Oke, jadi dari beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi media pasca pandemi COVID-19 ini berkembang sangat pesat. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi, teknologi media sangat berperan besar dalam kehidupan manusia dan sangat memudahkan dari semua segi ya, dari segi pekerjaan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Tentu hal ini juga akan berdampak adanya perubahan-perubahan dari segala aspek. Yang paling terdampak yang saya bahas dari awal tadi adalah perpustakaan, di mana adanya sekarang ada perpustakaan digital yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Ada juga e-book, di mana e-book ini juga digunakan dalam perpustakaan digital. Ada juga jurnal open access. Di beberapa mungkin perpustakaan seperti perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan daerah atau umum, itu mungkin juga menyediakan beberapa jurnal yang bisa open access karena untuk kebutuhan penelitian biasanya. Dan itu dibutuhkan waktu yang sangat cepat ya menurut saya karena open access kan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Kalau misalkan kesulitan bisa melalui beberapa website atau situs yang sudah disebutkan tadi. Nah, begitulah penjelasan saya tentang perkembangan teknologi media dan perubahan-perubahannya saat sesudah masa pandemi COVID-19. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.